ada seorang remaja yang tampak sering berfoto dengan sosok Vina sebelum dalam caption di akun Facebooknya, Vina pun menyebutkan remaja tersebut bernama Belakangan ini, netizen pun terkejut dengan status Indah MP di Facebook kala itu pada tahun 2017 lalu yang pernah curhat soal Vina. What's up everybody, jumpa lagi bareng gue Renny di sini di channel kesayangan kita, Horror Area. Ini tempatnya horor. Gimana nih kabarnya kalian semua? Semoga baik-baik saja ya dan selalu dalam lindungannya. Amin. Setelah 8 tahun berlalu, kasus Vina Cirebon ini kembali viral, menggegerkan warganet. Kenapa? Karena 3 pelaku utama kasus ini sampai saat ini belum ditangkap oleh pihak polisian. Dari 8 tahun berlalu, ternyata ada beberapa fakta terbaru tentang kasus Vina Cirebon ini. Apa aja ya fakta terbaru kasus ini? Nah, kali ini gue akan bahas sebuah kasus yang pastinya tentang update kasus terbaru Vina Cirebon tersebut. Gimana faktanya? Gimana cerita lengkapnya? So, tanpa banyak bacot lagi, yuk kita sikat pembahasannya di sini di Horror Area. Maaf sebelumnya, karena mematuhi pedoman komunitas, jadi banyak kata-kata yang gue plesetin di sini. Atau gue ubah kata-kata tersebut. Misalnya, pada kata gue ubah jadi kata wafat. Harap maklum ya gengs. Lanjut. Beberapa saat yang lalu, kasus Vina Cirebon pun kembali viral di sosial media. Usai kisah tersebut difilmkan. Film bergenre horor tersebut berjudul Vina Sebelum 7 Hari. Yang mana film ini diangkat dari kisah nyata, di mana Vina dan kekasihnya menjadi korban kehilangan nyawa dan ruda paksa oleh geng motor pada 2016 lalu. Film tersebut cukup menarik perhatian dan banyak ditonton di bioskop-bioskop Indonesia hingga meraih jutaan views dalam penayangannya. Film ini disutradarai oleh Anggi Umbara. Adapun salah satu tujuan film ini dibuat adalah untuk mengungkap kembali para pelaku utama yang masih buron dan hingga kini belum ditangkap oleh pihak kepolisian. Dari kabar terbaru yang beredar, Polda Jabar pun kembali membuka suara tentang 3 pelaku yang sampai saat ini masih buron. Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol Julius Abraham Abbas sudah mengantongi ciri-ciri fisik dari ketiga buronan tersebut. Polisi pun berjanji akan menuntaskan kasus Vina tersebut. Kabid Humas Polda Jabar Kombes Julius Abraham Abbas pun menegaskan bahwa kasus ini awalnya ditangani oleh Polres Cirebon Kota berdasarkan laporan pada Agustus 2016 lalu. Karena kasus ini dianggap menonjol sehingga dilimpahkan ke Polda Jabar yang kemudian melakukan penyelidikan hingga bulan November. Beliau juga mengatakan bahwa Polda Jabar berhasil menyelesaikan penyelidikan tersebut hingga dilimpahkan ke kejaksaan dan kasusnya bergulir di pengadilan. Dari hasil penyelidikan tersebut, polisi pun menetapkan 11 orang sebagai tersangka. Dari 11 tersangka tersebut, yang melalui proses pengadilan hanya 8 tersangka. Adapun 3 tersangka masih dalam proses pencarian atau masih buron. Mereka yaitu Andi, Dani, dan Egi alias Perong. Kemudian, 8 orang ini pun lalu divonis. Untuk 7 orang tersangka yang telah dewasa dengan kasus berencana, mereka pun mendapatkan vonis hukuman seumur hidup. Sedangkan terhadap 1 pelaku lagi yang pada saat itu masih di bawah umur telah divonis selama 8 tahun penjara. Polda Jabar pun sejauh ini telah berupaya mencari identitas asli 3 DPO tersebut. Sayangnya, 8 pelaku yang ada di balik jeruji tersebut enggan menunjukkan identitas asli 3 orang tersebut. Kendati demikian, Kombes Abbas pun mengatakan pihaknya masih terus mencari informasi tentang keberadaan ketiga DPO tersebut. Spekulasi pun gini bermunculan.
Ada pihak-pihak yang mengaitkan ketiga DPO tersebut sengaja disembunyikan oleh kepolisian. Bahkan, tak sedikit dari warganet yang menuduh salah satu dari tiga orang tersebut merupakan anak dari anggota kepolisian tersebut. Kombes Abbas pun membantah kabar tersebut. Beliau pun menegaskan bahwa hasil pemeriksaan dan penyelidikan baik dari Polres Cirebon Kota, Polda Jabar, maupun di persidangan tidak ada yang menyebutkan bahwa identitas ketiga DPO tersebut merupakan keluarga atau anak anggota kepolisian. Demi terungkapnya kasus ini, Kombes Abbas pun mengajak masyarakat untuk menginformasikan apabila mengetahui keberadaan tiga DPO tersebut. Beliau pun berjanji pihaknya akan mengungkap kasus ini seterang-terangnya. Setelah korban dimakamkan, polisi pun merasa ada kejanggalan, apalagi ada informasi dari teman korban. Pembongkaran dilakukan menyusul adanya kecurigaan dan pengakuan para tersangka yang menjurus adanya aksi. Kasus penguapatan Vina di Cirebon tersebut turut menyeret sosok teman korban hingga menjadi sorotan. Sebab kabarnya, berkat cerita sahabat korban tersebut, kasus penguapatan yang menimpa Vina tersebut bisa terkuat. Seperti yang viral di sosial media, sahabat Vina yakni Linda sempat kerasukan arwah Vina 3 hari usai kejadian tersebut. Kepada keluarga Vina, Linda pun yang kerasukan arwah Vina tersebut menceritakan kronologi penguapatan sadis yang menimpa Vina tersebut. Awalnya, keluarga Vina mendapatkan kabar dari kepolisian bahwa Vina kala itu wafat karena kecelakaan tunggal. Namun berdasarkan cerita Linda yang kerasukan arwah Vina, kejadian tragis yang menimpa ia dan kekasihnya itu adalah karena dihabisi oleh geng motor. Cerita tersebut diungkapkan oleh kakak kandung Vina, yaitu Marliana, dalam podcast bersama Denny Sumargo. Kata Marliana, "Ini adik kamu masuk keponakan saya. Dia nggak mau pergi sebelum ada yang mau disampaikan." Almarhum pun bercerita sesuai dengan rekaman yang viral tersebut. Kabur ke Jakarta 2 orang. Kabur ke Jakarta 2 orang. Iya. 2 orang itu nggak ada yang kenal deh. Enggak. Bukan diseret tangan Vina. Pas udah selesai cerita, dianya pun akhirnya keluar tuh dengan sendirinya. Ungkap Mariana. Dalam kanal YouTube lainnya, ia pun mengungkapkan detik-detik kala itu saat Linda kerasukan arwah Vina. Saat itu, Mariana pun dan ayahnya yang bernama Wasnadi merasa syok. Suara Linda tersebut mendadak mirip dengan suara Vina yang kala itu telah nangisnya sama, suaranya Terus sama. nggak ada yang nggak mirip apa? Terus begitu datang di pintu rumahnya aja, dia langsung meluk bapak. Oh, anak itu yang Iya, kesurupan. iya. Bapak Gitu. Tapi kan Adanya dengan peluk juga. Biar anak orang juga nggak apa-apa. Maksudnya suaranya rasa ya. meluk tapi Ada dengan kepala ini ya, apa kayak tenggreng. pungkas Mariana lagi. Dalam obrolannya saat kesurupan arwah Vina tersebut, Linda pun bercerita panjang lebar soal penguapatan yang dialaminya. Linda pun menegaskan ia dihabisi dan diperkaos oleh geng motor tersebut. Dan ia pun mengungkapkan bahwa bukan akibat kecelakaan. Linda pun menguak nasib miris yang dialaminya. Mama cari duit buat Vina sama orang. Mama makanya di sana pingsan terus mama deh. Mama di sana yang tenang. Kisah Mariana yang menguak momen Linda kesurupan itulah yang belakangan ini disorot oleh netizen. Publik pun dibuat penasaran dengan nasib Linda sekarang ini yang sempat kerasukan arwah Vina tersebut. Belakangan ini, media sosial pun dibuat viral soal foto Vina dengan Linda yang berasal dari akun Facebook Vina tersebut. Ada seorang remaja yang tampak sering berfoto dengan sosok Vina sebelum ia Remaja tersebut berkulit putih dan berambut panjang. Namun, dalam caption di akun Facebooknya, Vina pun menyebutkan remaja tersebut bernama Risanti alias Santi, bukan sosok Linda.
Tak cuma satu orang teman, rekan Vina lain pun ikut serta disorot oleh netizen, yakni remaja bernama Indah MP yang ikut ditandai Vina dalam postingan Facebooknya. Belakangan ini, netizen pun terkejut dengan status Indah MP di Facebook kala itu pada tahun 2017 lalu yang pernah curhat soal Vina. Akibat postingannya tersebut, netizen pun meyakini bahwa Indah tersebut sebenarnya adalah Linda. Berikut ada postingan Indah MP pada Facebooknya tahun 2017 lalu yang menggegerkan warganet juga. Karena asumsi itulah, akun Indah pun menjadi ramai dikomentari oleh netizen dan menyebutnya sebagai sosok Linda yang asli. Sadar dirinya menjadi perbincangan netizen, Indah pun akhirnya mengeluarkan klarifikasi. Ditanyai soal keberadaan Egy, Vina yang masih buron tersebut, Indah pun menyatakan bahwa ia tidak tahu tentang keberadaan Egy tersebut. Sebelumnya, beredar kabar bahwa Vina dibunuh karena mengalami cinta segitiga antara Vina, Eki, dan Egy. Vina dan Rizky Rudiana alias Eki adalah sepasang kekasih yang kemudian wafat karena dihabisi oleh geng motor. Penyebab Vina Cirebon dan Eki dihabisi tertuang dalam isi dakwaan terdakwa Ripaldi Aditya Wardana dan Eko Ramdhani. Disinilah terkuak alasan geng motor tersebut Eki dan Vina tersebut. Pelaku Andi pun bercerita bahwa dia memiliki masalah dengan geng motor lain. Ia pun mencari bantuan untuk mencari geng motor tersebut. 30 menit kemudian, Eki dan Vina pun melintas mengendarai motor Yamaha Xeon berwarna hijau. Setelah dicek dari jarak yang lumayan dekat, Eki pun memakai jaket dengan logo geng motor yang sedang diincar Andi dan teman-temannya. Sampai akhirnya, mereka pun menemukan Eki dan Vina kala itu dengan menggunakan batu. Tapi untungnya, batu tersebut tak mengenai Eki dan Vina tersebut. Setelah aksi kejar-kejaran, Eki dan Vina pun akhirnya tertangkap oleh geng motor tersebut. Mereka pun menggunakan tangan kosong. Akhirnya Eki pun wafat karena tubuhnya disabet menggunakan. Setelah Eki tak bernyawa, geng motor tersebut akhirnya Vina tersebut. Vina pun kala itu sampai keadaan pingsan. Setelah itu, ia juga secara bergiliran. Setelah melakukan hal keji tersebut, Eki dan Vina pun dibawa ke pinggir jalan agar terkesan sebagai korban kecelakaan. Berdasarkan hasil penyelidikan, polisi pun kemudian menetapkan 11 orang sebagai tersangka kasus tersebut. 7 orang di antara pelaku tersebut divonis penjara seumur hidup dan 1 orang lagi dihukum 8 tahun penjara karena berstatus belum dewasa atau di bawah 17 tahun usianya. Sedangkan 3 pelaku utama kasus ini masih juga buron dan belum bisa ditangkap oleh pihak kepolisian. Jadi himbauan kami kepada Bapak Kapolri dan Bapak Kapolda Jabar agar kasus ini dibuka ulang penyidikannya khusus terhadap 3 tersangka. Semoga kedepannya pihak polisian pun bisa menangkap dan mengadili pelaku yang belum tertangkap tersebut. Mari kita luangkan waktu sejenak untuk mendoakan Vina dan Eki tersebut. Semoga mereka diampuni segala dosanya dan diterima segala amal baiknya serta dilapangkan di alam kuburnya. Amin. Itulah pembahasan kasus Vina yang kembali viral menggegerkan warga masyarakat. Semoga kita lebih berhati-hati di zaman yang makin edan ini. Dan ingat-ingat juga tuh kata-kata Bang Napi. Was-waslah, was-waslah.
Terima kasih buat kalian yang udah klik video ini dan nonton sampai selesai. Semoga kalian sehat selalu dan dalam lindungannya. Amin. Bantu dukung channel kami dengan cara like, comment, and subscribe ya. Dan jangan lupa nyalakan lonceng ikonnya agar kalian mengetahui konten-konten terbaru yang kami update. Dan buat kalian yang ingin pembahasan lain di channel ini, silakan aja tulis di kolom komentar apa yang mau gue bahas selanjutnya. Kalau gue mampu, nanti gue bahas hal tersebut di channel ini. Terima kasih. Sekian horor area kali ini. Semoga Anda terhibur. Gue Randy di sini pamit undur diri. Bye.